Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar seperti biasa setelah minggu kemarin antum semua melaksanakan ujian tengah semester. Nah, Ustazah doakan semoga hasilnya memuaskan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Ustazah yang soleha, hari ini kita akan belajar tematik yaitu bahasa Indonesia bersama Ustazah Lady. Nah, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat kita bisa bangun dan menghirup udara pagi ini dan juga masih bisa berkumpul dengan keluarga. Baik, kalau begitu kita awali dengan membaca doa masing-masing di rumah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa alikni bisolihin. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qawli. Nah, Ustazah, silahkan persiapkan buku dan alat tulisnya. Silahkan dicatat apa yang penting menurut antum semua. Tapi ini semua adalah ringkasan, jadi Ustazah harap yang cantik nulisnya ya. Nah, ini dia pelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sebenarnya ini sudah antum pelajari juga minggu-minggu kemarin. Tapi di sini Ustazah ingin menguatkannya lagi karena kita sudah masuk ke tema 3. Nah, bagi yang punya buku tema 3 silahkan diambil ya. Nah, di buku tema 3 ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang teks eksplanasi, di mana kita akan mencari tahu informasi penting di teks eksplanasi, kalimat efektif, dan juga kata baku. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, antum harus tahu dulu KD-nya, yaitu 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dan tujuan belajarnya yaitu antum semua diharapkan bisa menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi, bisa mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya, dan bisa menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, kita masuki sesi pertama, yaitu teks eksplanasi. Ada yang tahu apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Apakah itu tentang adat istiadat, apakah itu tentang suatu berita, pokoknya itu berisi informasi yang terjadi di masyarakat. Nah, di dalam teks eksplanasi itu sendiri, kita bisa menarik topik permasalahan dan juga simpulan, seperti layaknya suatu berita yang kita tonton. Nah, kita tahu nih, itu berita tentang apa masalahnya gitu. Misal tentang banjir. Nah, simpulannya apa? Misal, banjir terjadi karena masyarakat membuang sampah sembarangan dan parit yang tidak dibuat secara teratur. Nah, itu simpulannya. Jadi, kita bisa menarik topik permasalahan dan juga simpulan. Lanjut. Struktur teks eksplanasi itu sendiri ada 3. Harus antum ingat ya. Yang pertama yaitu pembukaan atau pernyataan umum. Jadi dia ini secara garis besar ceritanya tentang apa gitu. Yang kedua adalah isi atau penjelas. Ya, yang kedua ini menjelaskan tentang yang pertama tadi. Misal, yang pertama tadi itu tentang Michael Faraday atau Thomas Alva Edison. Nanti tentang isi penjelas itu menjelaskan tentang siapa itu Thomas Alva Edison, bagaimana dia menemukan lampu,
lampu, seperti itu. Lanjut yang terakhir adalah penutup atau simpulan, di mana di sini mengandung opini penulis. Misal dia menuliskan tentang dengan kegigihan Thomas Alva Edison, maka dunia memiliki penerangan seperti itu. Jadi ada opini atau pendapat dari si penulis itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini Ustazah punya teks yaitu Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, boleh dilihat yang Ustazah garis biru itu adalah pembukaan atau pernyataan umum. Nah, kita baca bersama. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, ini adalah pernyataan umum ya, soleh-soleha. Biasanya di paragraf pertama itu sebagai pernyataan umum. Nah, menceritakan tentang apa sih ini? Yaitu menceritakan tentang penemuan bola lampu pijar. Ini masih pernyataan umumnya. Kita lanjut. Yang Ustazah garis merah itu adalah isi atau penjelas yang menjelaskan pernyataan umum tadi. Yuk kita baca bersama. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, oh ini menceritakan isi atau menjelaskan pernyataan umum tadi. Di mana tadi pernyataan umumnya penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, paragraf kedua ini menceritakan tentang kehidupan Thomas Alva Edison, ya kan? Dia lahir di mana, terus tentang sekolahnya bagaimana, tentang bagaimana rasa ingin tahunya yang super tinggi, dan akhirnya pun membuat beberapa penemuan. Nah, ini penjelasannya, Nak. Lanjut ya. Nah, ini kelanjutannya. Yang Ustazah garis merah ini juga merupakan isi atau penjelas. Ini sudah paragraf ketiga ya. Kita baca bersama. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, dari sini kita bisa tahu bagaimana proses Thomas Alva Edison itu menciptakan bola lampu yang membutuhkan waktu 2 tahun dan dana yang cukup besar. Ini masih penjelas ya. Nah, kita lanjut. Paragraf terakhir atau keempat ini merupakan penutup yang Ustazah garis hijau. Biasanya paragraf terakhir itu adalah penutupnya. Kita baca. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, di sini di mana pendapat penulisnya? Pendapat penulisnya yaitu rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, dari sini si penulis mengatakan bahwasannya Thomas Alva Edison ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan pantang menyerah, sehingga bisa membuat dunia menjadi lebih baik. Ya, anak-anak Ustazah. Jadi cukup diingat, paragraf pertama itu biasanya adalah pernyataan umum, dan paragraf terakhir itu biasanya adalah penutup atau kesimpulan. Dan yang di tengah-tengah, apakah itu paragraf 2 dan 3 atau 2, 3, dan 4, itu adalah isi atau penjelas. Jadi mohon diingat ya.
Lanjut. Nah, informasi-informasi penting dari teks eksplanasi tadi itu bisa kita dapatkan dengan cara membaca cermat secara utuh. Jadi, kakak dan abang semua diharapkan untuk membaca cerita itu yang lengkap, tidak terputus-putus. Jadi, harus rajin membaca, ya. Yang kedua, membuat pertanyaan menggunakan kalimat tanya seperti yang sudah Ustazah ajarkan minggu-minggu lalu, yaitu kalimat tanya apa untuk menanyakan kejadian apa yang terjadi, di mana itu menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang atau pelaku, mengapa itu menanyakan penyebab, dan bagaimana itu untuk menanyakan proses. Nah, ini dia nak contoh dari mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Nah, di sini kita udah dikasih tahu nih, paragraf 1 adalah topik masalah. Nah, pertanyaannya pakai kalimat tanya. Ini kalimat tanyanya apa? Apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, apa yang dibahas nak di paragraf 1? Yaitu tentang penemuan bola lampu pijar. Cakep. Lanjut paragraf 2 yaitu deret penjelas. Nah, siapakah? Nah, berarti nanyain pelaku. Siapakah Thomas Alva Edison? Siapa Thomas Alva Edison tadi di paragraf kedua, nak? Nah, Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu sangat tinggi. Jadi, kakak dan abang itu memang betul harus baca semuanya. Jadi bisa menarik jawaban yang tepat gitu ya. Lanjut paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana? Berarti proses. Bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bagaimana tadi di paragraf ketiga? Nah, yaitu dengan cara bekerja keras selama 2 tahun, ya kan? Dan membutuhkan dana yang besar tadi. Lanjut paragraf keempat, yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi si penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Apa tadi saat kita baca? Oke, pintar, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan pantang menyerah. Bagaimana anak-anak Ustazah? Apakah sudah paham? Pokoknya paragraf 1 itu tentang pernyataan umum atau topik masalah atau pembuka. Paragraf terakhir itu pasti penutup kesimpulan yang mengandung unsur pendapat si penulis, biasa tentang sifat-sifat. Lanjut, paragraf yang di tengah-tengah itu adalah paragraf penjelas. Ustazah harap paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat efektif. Nah, dalam mencari tahu informasi penting di teks eksplanasi, ada baiknya kita membuat informasi itu menggunakan kalimat yang efektif. Kenapa? Agar orang-orang lebih mudah paham, ya. Nah, sekarang apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang disusun secara sistematis yang menggunakan kata baku. Jadi dia itu tersusun, nak, tidak acak, tidak berantakan, dan dia menggunakan kata baku. Nah, apa itu kata baku? Nanti ada di pembahasan terakhir. Nah, kita masuki dulu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah lengkap. Lengkap di sini yaitu memiliki unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Ini sudah dipelajari juga kan minggu kemarin, kita ulang lagi. Nah, apa itu subjek? Yaitu pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan. Apa itu predikat? Yaitu kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Lihat contohnya, ada Ashifa sedang bermain. Yang Ustazah warna hijau itu berarti subjek atau pelakunya. Yang Ustazah warnain merah itu adalah predikat atau kegiatan yang dilakukan oleh si subjek atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, bermain. Nah, lanjut ada contoh kedua, kambing itu sedang makan. Yang mana subjeknya? Oke, pintar, subjeknya adalah kambing. Dan yang mana predikatnya? Oke, pintar, predikatnya adalah makan. Lanjut. Nah, ciri-ciri yang kedua di mana hemat kata, ringkas, dan tidak bertele-tele. Contoh, ada para tamu-tamu duduk di kursi. Ada yang aneh ini ya. Para itu artinya banyak.
Tamu-tamu itu artinya juga banyak tamu. Jadi ini tidak hemat, ini pemborosan kata. Jadi harus kita pilih nih, Nak. Nah, boleh jawabannya tamu-tamu duduk di kursi. Paranya kita hilangkan. Atau boleh juga para tamu duduk di kursi. Tamunya cukup satu aja, jadi tidak boros. Paham ya? Lanjut. Nah, ini ada contoh lagi tentang yang tidak bertele-tele. Nah, ini Budi yang berasal dari Jakarta. Ada yang aneh ini sepertinya. Ada kata-kata yang. Seharusnya yang itu tidak perlu ya. Jadinya cukup Budi berasal dari Jakarta. Nah, lanjut. Ada contoh lagi. Karena ia sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Nah, ada ia, ada Andi. Subjeknya dua. Ini pemborosan. Jadi kita hapus saja ianya, Nak. Jadinya karena sakit, Andi tidak bermain sepak bola. Jadi lebih hemat kata. Contoh lagi. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Nah, yang Ustazah warnai, sangat dan sekali itu sama artinya. Ya, jadi kita pilih salah satu. Jadi jawabannya boleh suasana di pasar sangat ramai atau suasana di pasar ramai sekali. Karena kata sangat dan sekali itu sama artinya. Jadi boros, kita pilih salah satu. Baik, kita lanjut. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata baku. Nah, ini dia. Apa sih itu kata baku? Kalau tadi kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun dan dia itu menggunakan kata baku. Kalau kata baku adalah kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, PUEBI. Nah, jadi kata baku itu kata yang sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang artinya dia itu tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah, yang biasanya digunakan saat acara resmi dan juga penulisan karya tulis ilmiah, serta memiliki arti yang pasti atau tidak rancu. Nah, Ustazah harap antum mengingat pengertiannya dan 3 ciri-ciri ini ya, soleh-soleha. Kita masuki ke contohnya. Nah, ini adalah contoh kata tidak baku, kata baku, dan artinya. Yang pertama, zaman. Nah, yang tepat itu adalah kata bakunya adalah zaman, pakai Z, yang artinya jangka waktu pendek atau panjang yang menandai sesuatu atau masa. Yang kedua itu lobang. Yang tepat adalah lubang, bukan O tapi U ya. Artinya liang. Terus ada tahun. Nah, bukan, harusnya tahun, yaitu masa yang lamanya 12 bulan. Lalu ada kalau. Nah, seringkali kita kalau dalam percakapan itu kalau ya. Tapi yang tepat kalau untuk acara resmi atau menulis sesuatu yang resmi itu tidak boleh pakai kata kalau, tapi harus kalau, yang artinya seandainya. Lalu yang terakhir enggak. Nah, kalau dalam percakapan boleh pakai enggak bisa gitu. Tapi kalau di acara resmi itu harus pakai kata-kata tidak bisa. Nah, gitu, yang artinya menyatakan penolakan. Nah, jelas ya di sini perbedaan kata tidak baku dan kata baku. Kata baku untuk acara resmi dan karya tulis ilmiah, kata tidak baku itu untuk percakapan sehari-hari yang ada pengaruh bahasa daerah ataupun bahasa asingnya. Tahu perbedaannya ya? Lanjut ke contoh. Nah, ini ada contoh. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, jenderal, kira-kira itu kata baku atau tidak ya? Ya, jenderal itu kata tidak baku. Jadi apa kata bakunya? Kata bakunya adalah jenderal. Nah, jadi Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, cukup baik.
Cukup sekian pembelajaran kita. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah robbil alamin. Nah, bagi anak-anak ustazah yang belum selesai mencatatnya boleh diulang kembali videonya dan diingat lagi apa itu teks eksplanasi. Kemudian apa itu kalimat efektif dan ciri-cirinya ada 3. Dan kemudian apa itu kata baku dan ciri-cirinya juga ada 3. Kemudian contoh kata tidak baku dan kata baku. Jadi diulang lagi videonya, dipelajari lagi kembali ya. Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.